Aku yang gue gelas mas. Oh no, biasa. Gimana? Banyak? Enggak, udah sepi. Ya, sambil sedikit cerita tentang aktivitas hari ini. Kita tadi berangkat pagi-pagi menuju tempat pengamatan raptor yang seperti biasanya hampir setiap tahun kita pengamatan di sini, yaitu di Gunung Sege, Karangasem. Jadi salah satu spot untuk pengamatan migrasi elang yang cukup lama kita mulai dari sejak tahun 2005 sampai sekarang, dan ini menjadi salah satu spot favorit teman-teman atau para pemerhati elang dari seluruh Indonesia ataupun dari mancanegara. Jadi sedikit cerita, kawasan ini berada di gunungan bukit. Di belakang kita itu ada Gunung Lempuyang, lalu di sebelah kanan saya ada Selat Lombok. Jadi di depan kita ada Gunung Agung. Jadi ketika elang datang itu dari sisi kiri ataupun kanan dari Gunung Agung itu mengarah ke arah kita, jadi kita sebut adalah bottleneck. Jadi seperti leher botol ya, jadi mengerucut ke arah kita, jadi cukup lumayan cukup potensial untuk mengamati migrasi elang. Jadi kalau kita beruntung ketika anginnya bagus, angin berembus agak kencang sedikit, itu elang akan lebih rendah untuk mereka soaring ataupun gliding, itu akan lebih rendah, dan kita bisa memotret dari bisa eye level ataupun punggung, kita bisa memotret punggungnya. Tapi ketika tidak ada angin, mereka cenderung naik ke atas, memanfaatkan thermal untuk gliding, membantu dia gliding untuk menyeberang ke arah Lombok. Nah ya, seperti itu sekelumit cerita. Tadi berangkat pagi, nyampe lumayan ada sedikit macet tadi. Jadi kita bertiga, kebetulan kami bertiga dengan teman-teman yang memang cukup sibuk beraktivitas setiap harinya. Jadi mereka mumpung sama-sama tidak ada kegiatan, ya kita putuskan untuk berangkat hari ini karena mereka kemarin pada sibuk. Nah, hari ini cukup lumayan panas, teramati ada sekitar 340 tadi ya, dari 3 jenis elang yang bermigrasi ataupun elang yang residen di sini, yang berada di sini. Jadi ada Sikema duasia, ada elang alap Cina dan elang alap Nippon. Jadi yang rutin untuk melintasi tempat ini ada 3 jenis itu. Lalu ada yang residen adalah elang ular bido. Jadi Jadi selain kita mengamati ataupun memotret elang yang bermigrasi, supaya tidak bosan, kita sesekali kita melihat sekeliling tempat ini cukup lumayan juga untuk jenis-jenisnya. Tadi ada kacamata laut, ada serigunting kelabu, ada small mini fat, itu bahasa Indonesia. Ada small mini fat,
sepa kecil, ada Kamen Ayora, Cipokacat. Jadi di sekitar sini selain kita pengamatan raptor, di sekitaran sini juga kita bisa memotret atau mengamati jenis-jenis yang lain. Seperti contoh tadi kita melihat dan bisa ambil beberapa frame untuk jenis-jenis seperti ada kacamata laut, ada sepah kecil, ada cipokacat, ada serigunting kelabu, kepodang guduk hitam, walik kembang, ada cikrak daun, ada apa lagi tadi? Bubut besar, kaladi ulam, satunya lagi. Sempat tadi ketemu cikrak kutub 1 ekor. Dan cukup lumayan lah buat ini air sudah masak, tinggal kita seduh kopinya. Ya. Inilah waktunya kita ngopi. Musim migrasi biasanya rutin setiap tahun itu dimulai biasanya bulan September ya. September intensitasnya masih sedikit. Jadi paling banyak itu biasanya di bulan Oktober. Puncak migrasi biasanya di antara pertengahan bulan. Jadi antara tanggal 20, 25 itu untuk puncaknya musim migrasi. Nah, itu nanti ada arus balik lagi sekitar bulan Februari, Maret, April lah semacam itu. Jadi ada untuk tahun ini agak ada sedikit perubahan ya. Jadi mungkin karena faktor cuaca yang ekstrim seperti ini, bulan ini masih sedikit sekali yang melintas. Jadi belum bisa diprediksi puncak migrasi kapan. Bisa juga di bulan November untuk puncak migrasi. Jadi kita cukup senang juga sampai sini langsung disambut. Vlog terbanyak tadi sekitar 120-an ekor. Jadi satu vlog, satu kelompok besar itu ada 120 ekor, lumayan. Jadi kita cukup terhibur walaupun agak tinggi sedikit lah. Itu. Nah, kalau untuk arus balik di sini juga dilewatin juga walaupun tidak terlalu banyak. Tapi ya, dalam catatan kita yang paling banyak adalah di belakang kita, di belakang sekitar Pura Lempuyang. Di belakangnya ada Bukit Bis-bis. Nah, situ lumayan cukup banyak. Untuk beberapa tahun yang lalu kita sudah melakukan pemantauan di sana. Untuk arus balik lumayan besar gitu. Lalu ada juga yang di jalur tengah, itu ada di daerah Batu Karu, itu juga salah satu lintasan untuk arus balik. Lalu ada juga di dekat Danau Beratan, itu juga arus balik dan arus datang juga. Nah, tapi ketika mereka melintas, misalnya yang harus datang itu melintas dari Jawa memasuki Pulau Bali, itu terbagi ada tiga jalur. Jadi ada yang utara, selatan, dan jalur tengah. Jadi mereka konsisten di situ, dan ada beberapa yang memang bergabung lagi di tengah. Tapi lebih banyak memang yang paling banyak ada di tengah. Jadi jalur-jalur pegunungan itu. Jadi mereka melewati pegunungan, ada juga lewat pesisir pantai juga ada, tapi ya cukup tinggi kalau di pesisir pantai. Ya sesekali ada yang juga cukup rendah. Nah, itu mereka sampailah di tempat ini, mengerucut, berkumpul tempat ini menjadi satu lintasan. Jadi yang cukup bagusnya sini dari arah utara, selatan ataupun yang tengah, mereka bergabung menjadi satu, melintasi tempat kita. Itu yang kita sebut bottleneck gitu. Nah, sebelum melintas Lombok, kita bisa menghitung, mengamati perilakunya ataupun mendokumentasikannya, atau entah ambil video ataupun ambil gambar. Untuk jam yang paling efektif itu memang di atas jam 9 pagi ya, udah mulai bermunculan banyak, dan itu sampai di sekitar jam 12 ataupun jam 11 lebih seperempat itu mereka lagi
biasanya agak mulai sepi itu di antara jam 12 itu sampai jam 3 itu mulai sepi. Kadang-kadang ya cuma 1-2 melintas flapping atau gliding, tapi tidak terlalu banyak, tidak sebanyak pagi dan sore. Sore cukup singkat karena mungkin antara jam 4 sampai jam 6 itu waktu 2 jam itu cukup lumayan lah. Biasanya agak rendah karena kan anginnya kalau di daerah sini angin kalau sore cukup berembus kencang. Jadi mereka cukup cuman kita berlomba-lomba dengan kabut yang datang. Karena musim kemarau ini kabutnya juga lumayan tebal. Dan angin biasanya kalau malam itu angin cukup keras di sini. Jadi seperti badai seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir, di sekitar sini selain raptor kita juga bisa memotret jenis-jenis celepuk. Ada celepuk reban di sini. Kalau dulu dapat brown hawk owl di bawah sana, cuma di sini celepuk reban cukup friendly ya, cukup mudah didapat. Jadi semoga nanti malam kita coba untuk memotret dia. Kita coba, moga-moga dia mau mendekat di sekitar sini. Ini ada yang cukup menarik di belakang kita, ini ada beberapa jenis tanaman buah kecil-kecil dan itu cukup banyak juga, mulai dari cipok kacat, ada kacamata, ada walik kembang, ada sepah, ada apa tuh namanya tadi, sri gunting, cikrak daun, sama terucuk. Itu makan buah itu lumayan juga, ada yang makan ulat, ada yang makan buah, jadi mereka cukup banyak. Ada tadi lihat ada 3 pohon yang cukup potensial untuk kita menunggu sambil memotret ataupun mengambil video. Tuh. Biarkan kopi dingin. Nah, mari kita ngopi dulu. Oh ya, untuk teman-teman yang tertarik untuk datang ke sini, silakan hubungi teman-teman yang ada di Bali, siapapun yang Anda kenal, komunitas yang Anda kenal, silakan datang ke sini. Karena tempat ini juga cukup menarik. Jadi tidak hanya burung elang yang bermigrasi, tapi ada jenis-jenis lain. Lalu kalau yang suka pemandangan juga cukup bagus, ada Gunung Agung yang terbuka, lalu ada Selat Lombok, ada perbukitan. Kalau pagi kita bisa, ketika sunrise kita bisa lihat sunrise-nya itu dengan ada Gunung Rinjani, kan keren. Silakan datang. Jadi silakan hubungi teman-teman kolega Anda yang berada di Bali atau siapapun, silakan datang. Tempat ini sangat representatif untuk pengamatan migrasi elang. Mantap. Saya harap kalau cuaca bagus, malam ini kita coba untuk kita cari celepuk reban. Itu ya sebagai hiburan untuk camping malam ya.